Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Yulistiono selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM serta teman-teman yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengembangan karyawan di era 5.0 dengan materi presentasi tentang strategi pengembangan karyawan, keterampilan karyawan di era 5.0, manajemen kinerja dan umpan balik, serta masa depan pengembangan karyawan di era 5.0. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nisa Dwi Mahikal, yang kedua Azahra Nur Fauzia, ketiga Zahratun Nufus, yang terakhir saya sendiri Yanti Febrianti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini dengan penjelasan awal tentang strategi pengembangan karyawan. Strategi pengembangan karyawan adalah rencana atau pendekatan yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan kemampuan karyawan guna mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Strategi ini melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi karyawan, meningkatkan produktivitas, serta memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa, dipersilahkan. Ada beberapa strategi pengembangan karyawan. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan guna membantu karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, ada pengembangan karir, mencakup pengenalan jalur karir, pemberian kesempatan untuk promosi, dan dukungan untuk pengembangan profesional. Yang ketiga, ada rotasi pekerjaan, memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman di berbagai peran dan departemen dalam organisasi. Yang keempat, pemberian umpan balik dan evaluasi kinerja. Memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka adalah bagian penting dari pengembangan. Yang kelima, monitoring dan pembimbingan. Program mentoring menghubungkan karyawan berpengalaman dengan yang lebih muda atau kurang berpengalaman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang keenam, pembelajaran berbasis teknologi. Menggunakan teknologi untuk memberikan akses ke pelatihan dan sumber daya pembelajaran online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh, ada program pemberian dana studi, mendukung karyawan dalam mengejar gelar lanjutan atau kursus pendidikan tambahan yang relevan untuk pekerjaan mereka. Yang kedelapan, kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan, memastikan bahwa karyawan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk menjaga kesejahteraan mereka. Setiap pihak perlu memahami kepentingan, kebutuhan, dan prioritas masing-masing, mengetahui apa yang benar. Yang kesembilan, promosi dalam organisasi. Memberikan kesempatan bagi karyawan yang berprestasi untuk naik pangkat dan mengisi posisi manajerial atau kepemimpinan. Yang ke-10 ada pengembangan keterampilan soft skill. Selain keterampilan teknis, pengembangan keterampilan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim juga penting. Yang ke-11, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian karyawan dapat memberikan motivasi tambahan untuk pengembangan pribadi. Yang ke-12, mengintegrasikan diversitas dan inklusi. Mendorong lingkungan kerja yang mendukung keragaman dan inklusi akan membantu dalam pengembangan karyawan dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir ada pengukuran hasil dan pemantauan. Mengukur efektivitas strategi pengembangan karyawan melalui evaluasi dan pemantauan secara teratur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra, dipersilahkan. Keterampilan karyawan di era 5.0. Era 5.0 yang merupakan lanjutan dari era 4.0 yang ditandai oleh konektivitas digital yang lebih luas, berdampak signifikan pada jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan. Keterampilan karyawan di era 5.0 lebih menekankan adaptabilitas, teknologi canggih, kolaborasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan analitik. Berikut adalah beberapa keterampilan utama yang 1. diperlukan Literasi oleh karyawan digital, di 2. Kemampuan era berpikir kritis 5.0. dan analitis, 3. Kemampuan belajar sepanjang hidup,
4. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. 5. Kemampuan kreativitas. 6. Kemampuan komunikasi digital. 7. Kemampuan kolaborasi. 8. Kemampuan berpikir desain atau design thinking. 9. Kemampuan manajemen data. 10. Kemampuan kepemimpinan dan pengembangan tim. 11. Literasi keuangan. 12. Kemampuan etika digital dan keamanan. 13. Kemampuan bahasa asing. 14. Pemahaman tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Dan yang terakhir 15. Keterampilan mengelola perubahan. Manajemen kinerja dan umpan balik. Konsep penting terkait dengan manajemen kinerja dan umpan balik. 1. Perencanaan kinerja. 2. Pemantauan kinerja. 3. Evaluasi kinerja. 4. Umpan balik terus-menerus. 5. Umpan balik konstruktif. 6. Identifikasi kebutuhan pengembangan. 7. Pendekatan berbasis kompetensi. 5. Pengembangan rencana kinerja. 9. Keterlibatan karyawan. 10. Manajer sebagai pelatih. 11. Pengukuran kinerja yang berkelanjutan. 12. Penyusunan rencana karir. Dan terakhir 13. Umpan balik 360 derajat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zahratunus Pus, dipersilakan. Masa depan pengembangan karyawan di era 5.0. Masa depan pengembangan karyawan di era 5.0 akan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi ekonomi dan lingkungan bisnis untuk mempersiapkan karyawan menghadapi masa depan yang semakin digital. Beberapa tren dan perkiraan yang dapat menjadi panduan. Satu, pembelajaran berbasis teknologi yang adaptif, yaitu penggunaan teknologi untuk pembelajaran akan semakin cerdas dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kedua, meningkatkan peran realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. VR and AR akan digunakan untuk melatih karyawan dalam konteks nyata tanpa risiko. Ini akan berguna dalam pelatihan teknis dan pengalaman berbasis simulasi. Ketiga, penguasaan teknologi. Kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi akan menjadi syarat penting. Keempat, pengembangan keterampilan soft skill yang emosional, yaitu kemampuan untuk berempati, berkolaborasi, dan berkomunikasi akan semakin dihargai karena teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi manusia. Kelima, keterampilan pemecahan masalah yang kompleks, yaitu dalam era 5.0, pekerja akan dihadapkan pada masalah yang semakin kompleks dan beragam. Selanjutnya, kecerdasan buatan dalam manajemen kinerja, yaitu penggunaan AI dalam manajemen kinerja untuk memberikan analisis kinerja yang lebih canggih dan rekomendasi pengembangan pribadi. Pengembangan karyawan berkelanjutan, yaitu konsep belajar seumur hidup akan semakin diterima dan organisasi akan mempromosikan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian penggunaan analitik kinerja yang lebih lanjut. Data dan analitik akan digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam kinerja karyawan dan mengarahkan kebijakan pengembangan. Lalu pengembangan kepemimpinan yang lebih inklusif, yaitu dalam lingkungan kerja yang lebih beragam, pengembangan kepemimpinan akan lebih berfokus pada kemampuan mengelola keragaman, fleksibilitas dan mobilitas dalam pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan akan menjadi lebih fleksibel, memungkinkan karyawan untuk belajar dan mengembangkan diri di luar jam reguler. Selanjutnya, kesimpulan. Di era 5.0 memerlukan kolaborasi sinergis antara teknologi dan keterampilan manusia. Karyawan yang mampu beradaptasi, menguasai teknologi, dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan akan sukses di dunia kerja yang semakin dinamis dan terhubung. Secara keseluruhan, perkembangan karyawan di era 5.0 menuntut adaptasi yang cepat terhadap teknologi, peningkatan soft skill, dan perhatian terhadap kesejahteraan agar dapat berkembang secara maksimal di tengah perubahan yang terus-menerus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.